Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Yang pertama ada pengertian penduduk. Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, misalnya kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Adapun cabang ilmu sosiologi mendefinisikan penduduk sebagai kumpulan atau sejumlah manusia yang menempati atau mendiami suatu wilayah geografi atau kawasan tertentu. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pada hakikatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi pengertian umur, jenis kelamin, dan lain-lain, tetapi juga klasifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu dampak lahir, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan bisa merujuk pada penduduk secara semuanya atau gugusan tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Menurut Suryani 2023. Pengertian penduduk menurut beberapa ahli adalah penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Menurut Srijanti dan Ar-Rahman, pengertian penduduk lainnya dikemukakan pula oleh pakar lainnya. Penduduk adalah orang yang mantranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Yang kedua, ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Indikator dalam demografi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama jumlah penduduk. Yang kedua ada komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku, bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk, parameter ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Yang selanjutnya ada manfaat dari memahami dinamika penduduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan yang akan datang. Yang ketiga, mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain, misalnya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir, merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi, baik hal yang menguntungkan maupun merugikan. Menurut Suryani 2023.
Yang selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi pada dasarnya dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap 3 komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perubahan penduduk, mobilitas atau migrasi. Akan tetapi, konsep transisi demografi yang dikenal secara umum hanya memperhatikan pertumbuhan penduduk secara alamiah, yaitu faktor kelahiran dan kematian. Nettenstein 1945. Yang selanjutnya, transisi demografi dibedakan atas 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pre-industrial. Transisi demografi dibedakan atas 4 tahap, yaitu yang pertama tahap 1 pre-industrial. Apa sih tahap pre-industrial ini? Tahap pre-industrial adalah pertumbuhan penduduk sangat rendah yang dihasilkan oleh perbedaan angka kelahiran dan kematian yang tinggi, sekitar 40-50 per 1000 penduduk. Jumlah kematian yang sangat tinggi ini tidak terkendali setiap tahunnya. Selain itu, panen yang gagal dan harga-harga yang tinggi telah menyebabkan kelaparan sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit sangat lemah. Keadaan ini diperparah dengan meluasnya penyakit menular sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi. Yang kedua ada tahap early industrial. Apa sih tahap early industrial ini? Angka kematian menurun dengan tajam akibat revolusi industri serta kemajuan teknologi dan juga mulai ditemukannya obat-obatan, terutama antibiotik penisilin. Sementara itu, angka kelahiran menurun amat lambat dan masih tinggi, yang disebabkan karena kepercayaan atau pandangan mengenai jumlah anak banyak lebih menguntungkan. Tingkat kematian dan masih tingginya tingkat kelahiran mengakibatkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Yang ketiga ada tahap industrial. Apa sih tahap industrial? Tahap industrial adalah angka kematian terus menurun dengan kecepatan yang melambat. Di pihak lain, angka kelahiran mulai menurun dengan tajam sebagai akibat dari perubahan perilaku melahirkan dan tersedianya alat atau cara kontrasepsi, serta adanya peningkatan pendidikan dan Yang ketiga ada tahap industrial. Apa sih tahap industrial? Tahap industrial adalah angka kematian terus menurun dengan kecepatan yang melambat. Di pihak lain, angka kelahiran mulai menurun dengan tajam sebagai akibat dari perubahan perilaku melahirkan dan tersedianya alat atau cara kontrasepsi, serta adanya peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di Eropa, perubahan perilaku melahirkan terutama terjadi pada para wanita yang ingin melahirkan karena terlalu banyak anak. Di negara berkembang, perubahan perilaku melahirkan dan diterimanya konsep keluarga kecil yang didukung oleh program keluarga berencana atau KB pemerintah sangat membantu menurunkan tingkat fertilitas. Dan yang terakhir ada tahap matur industrial. Apa sih tahap matur industrial? Benar sih macam? Yang terakhir ada tahap matur nih. Yang terakhir ada tahap matur industrial. Apa sih tahap matur industrial? Angka kelahiran dan kematian sudah mencapai angka yang sudah sehingga angka pertumbuhan penduduk juga rendah, yang dihasilkan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang maju. Oleh karena erat kaitannya dengan variabel vital,
fertilitas, dan mortalitas. Konsep transisi demografis sering pula disebut sebagai transisi vital, transisi fertilitas, dan transisi mortalitas. Secara lebih spesifik, menggambarkan transisi fertilitas dalam bentuk penurunan angka kelahiran total dan tingkat fertilitas yang tinggi sampai kepada tingkat fertilitas yang rendah atau mencapai tahap penggantian penduduk. Sementara itu, transisi mortalitas sering dikaitkan dengan transisi epidemiologi. Di sebagian besar negara berkembang, di mana data kematian orang dewasa tidak banyak tersedia. Angka kematian bayi menjadi indikator utama dalam menurunkan tingkat transisi mortalitas. Dalam hal ini, membagi transisi mortalitas dalam 3 tahap, yaitu shock, Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada 3. Yang pertama kematian, mortalitas. Yang kedua kelahiran atau fertilitas. Yang ketiga migrasi. Yang pertama, mortalitas merupakan salah satu komponen fundamental dalam studi sosiologi kependudukan yang bersama dengan kelahiran, fertilitas, dan migrasi membentuk dasar dinamika perubahan populasi. Seperti halnya fertilitas, mortalitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, yakni tingkat kematian dalam populasi, tetapi juga dalam perspektif sosial yang lebih luas, seperti dampak kematian terhadap struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan kesehatan publik. Dalam sosiologi kependudukan, kajian tentang kematian berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti tingkat kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, kondisi lingkungan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Tingkat kematian, harapan hidup, serta penyebab kematian dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan dan kesejahteraan sosial suatu populasi. Variabel dalam tingkat kematian di berbagai kelompok sosial mencerminkan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, perbedaan gaya hidup, dan faktor lingkungan. Mortalitas juga memiliki dimensi sosial yang penting. Ketidakmerataan pembangunan menjadi tantangan terkait kesenjangan akses kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta peningkatan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Misalnya, ada ketimpangan mortalitas antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kelas sosial, gender, dan etnisitas. Di banyak negara berkembang, kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi seringkali menghadapi tingkat kematian yang lebih tinggi karena akses kesehatan yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai. Yang kedua ada kelahiran atau fertilitas. Kelahiran atau fertilitas adalah salah satu aspek utama dalam studi sosiologi kependudukan yang berperan besar dalam menentukan struktur dan dinamika populasi suatu masyarakat. Kelahiran berhubungan langsung dengan pertumbuhan populasi, perubahan sosial, dan keseimbangan demografis. Tingkat fertilitas suatu populasi umumnya diukur menggunakan TFR, yaitu jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang masa suburnya. Dalam sosiologi kependudukan, fenomena kelahiran tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif berupa jumlah bayi yang lahir, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kelahiran. Artinya, kelahiran tidak hanya dilihat sebagai fenomena biologis, tetapi juga sebagai refleksi dari suatu faktor dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat.
Faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, kebijakan pengendalian kelahiran, ekonomi, dan peran gender semuanya berkontribusi dalam membentuk pola kelahiran pada suatu populasi. Kajian mengenai kelahiran ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat bereproduksi dan bagaimana struktur sosial serta kebijakan mempengaruhi angka kelahiran. Dan yang terakhir ada migrasi. Migrasi merupakan salah satu dari 3 variabel demografi: kelahiran, migrasi, dan kematian. Variabel kelahiran dan kematian telah mempunyai konsep yang baku. Kelahiran yang diperhitungkan sebagai variabel demografi adalah kelahiran hidup, yaitu keluarnya atau berpisahnya hasil konsepsi dari rahim ibu. Ya, setelah berpisah, si bayi menunjukkan tanda-tanda hidup, misalnya bernapas, salah tuh si anjir. Dan yang terakhir ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu wilayah negara maupun antar negara, dengan tujuan untuk menetap baik sementara maupun permanen. Yang selanjutnya, migrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada migrasi masuk, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tujuan. Yang kedua ada migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Yang ketiga ada migrasi neto, merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang keempat ada migrasi bruto, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang kelima ada migrasi total, adalah seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Yang keenam ada migrasi internasional, yaitu adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang terakhir ada migrasi semasa hidup, yaitu migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Yang selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan merupakan masalah yang besar, rumit, dan kompleks sehingga dapat menjadi masalah lokal, regional, nasional, dan internasional. Secara umum, permasalahan penduduk Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk dari waktu ke waktu terus meningkat. Yang kedua, waktu penggadaan jumlah penduduknya makin singkat. Jika sebelum tahun 1940 untuk bertambah 10 juta memerlukan waktu yang lama, tetapi saat ini hanya dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, masih didominasi oleh penduduk muda sehingga menyebabkan angka ketergantungan sangat tinggi. Yang keempat, atau yang terakhir, persebaran penduduknya tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal luasnya hanya sekitar. Yang keempat, ada persebaran penduduknya tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal luasnya hanya sekitar 7% dari luas keseluruhan kepulauan Indonesia. Yang selanjutnya, kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, sebab hanya dari penduduk berkualitaslah upaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Kualitas penduduk dapat dilihat dari aspek pendidikan, tingkat kesehatan, serta pendapatan. Dari kualitas penduduk kita bisa melihat dari segi aspek pendidikan. Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui. Hal ini disebabkan pendidikan mencerminkan kemampuan penduduk beradaptasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk dapat dilakukan dengan cara memerhatikan data penduduk yang masih
buta huruf, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih buta huruf, berarti kualitas penduduk di negara yang bersangkutan dilihat dari aspek pendidikan yang sangat rendah. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih rendah, yaitu sebagian besar hanya bisa mendapatkan pendidikan tingkat sekolah dasar. Mengapa demikian? Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut yaitu yang pertama ada biaya pendidikan yang masih relatif tinggi atau mahal, jadi sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk, terutama mereka yang berpenghasilannya rendah. Yang kedua ada minat sekolah yang masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil di kalangan masyarakat pedesaan yang terpencil. Anak dianggap sebagai unit ekonomi keluarga sehingga anak dipekerjakan untuk membantu orang tua. Yang terakhir, sarana dan prasarana pendidikan sangat terbatas, terutama untuk sekolah lanjutan SMP dan SMA. Yang kedua, kita bisa lihat dari aspek tingkat kesehatannya. Jadi selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor yang penting untuk menilai kualitas penduduk. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, semakin rendah kualitas penduduk tersebut. Tinggi rendahnya angka kematian bayi di suatu nyambung. Yang terakhir, kita bisa lihat dari pendapatannya. Tingkat pendapatan penduduk suatu negara merupakan faktor yang penting untuk melihat kualitas penduduk dari aspek ekonomi. Tingkat pendapatan penduduk di suatu negara diperoleh dari hasil usaha berbagai sektor lapangan kerja. Oleh karena itu, tingkat pendapatan berkaitan dengan jenis mata pencarian penduduk. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Yang terakhir, kita bisa lihat dari pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk suatu negara merupakan faktor penting untuk melihat kualitas penduduk dari aspek ekonomi. Tingkat pendapatan penduduk di suatu negara diperoleh dari hasil usaha berbagai sektor lapangan kerja. Terus yang selanjutnya, jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Ini pada tahun 2022 menurut BPS. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah total penduduk Indonesia mencapar. Yang selanjutnya ada jumlah persebaran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Ini menurut BPS pada tahun 2022. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah total penduduk Indonesia mencapai sekitar 275.773.774 jiwa. Persebaran penduduk di Indonesia menunjukkan ketimpangan antar provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan 49.450. Anjir. Yang selanjutnya ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada program keluarga berencana atau KB. Pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana, serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif. Yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah Indonesia juga
Yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran. Yang ketiga, ada peningkatan akses terhadap pendidikan. Pemerintah Indonesia juga telah Yang ketiga ada peningkatan akses terhadap pendidikan. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, ada peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja, pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, termasuk dengan mengembangkan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan dan program lain untuk mengatasi masalah kependudukan, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta pengembangan program-program pemberdayaan perempuan. Dan yang selanjutnya ada pengertian KB. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan membatasi kelahiran, keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018. Sejarah KB. Keluarga berencana atau disingkat dengan KB sudah ada sejak dulu, meskipun kehadirannya di Indonesia masih sangat baru. Di Inggris terkenal dengan nama Mary Stopes yang menggagas pertama kali tentang pengaturan kehamilan dengan metode kontrasepsi pantang berkala, metode asal dan kondom. Di Amerika terkenal dengan nama Margaret Sanger yang perjuangannya tentang birth control sangat layak diapresiasi. Sejak didirikannya IFFF oleh Margaret Sanger dan Lady Rama Rao, maka sejak saat itu didirikanlah perkumpulannya keluarga berencana atau yang disebut dengan KB di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Negara Indonesia mendirikan perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau disebut dengan PKBI. Yang selanjutnya ada tujuan KB. Yang pertama adalah pengatur kelahiran. Yang selanjutnya ada manfaat KB. Adapun beberapa manfaat KB menurut WHO tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kehamilan. Terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. KB memungkinkan jarak kehamilan dan penundaan kehamilan pada wanita muda yang memiliki resiko masalah kesehatan dan kematian akibat melahirkan anak usia dini. Yang kedua, membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka kematian bayi tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu yang meninggal akibat melahirkan juga memiliki resiko kematian yang lebih besar dan kesehatan yang buruk. Yang ketiga, membantu mencegah HIV atau AIDS. KB mengurangi resiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita juga memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan terhadap IMS termasuk HIV. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendidikan KB.
memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. KB memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan tambahan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar. Selain itu, memiliki keluarga yang lebih kecil memungkinkan orang tua untuk berinvestasi lebih banyak pada setiap anak. Anak-anak dengan lebih sedikit saudara kandung cenderung tetap bersekolah lebih lama daripada mereka yang memiliki banyak saudara kandung. Yang kelima, mengurangi kehamilan remaja. Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat badan rendah atau BBLR. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga, dan komunitas. Yang keenam atau yang terakhir, perlambatan pertumbuhan penduduk KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan nasional dan regional. Dan yang selanjutnya ada kapan program KB dilakukan. Yang pertama, setelah menikah. Pasangan usia subur atau PSU atau PUS disarankan mengikuti penyuluhan atau konseling KB sejak awal pernikahan untuk menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai. Tujuannya adalah agar kehamilan pertama dan berikutnya direncanakan sesuai kesiapan. Yang kedua, setelah melahirkan. Setelah proses persalinan, ibu dapat memulai penggunaan alat kontrasepsi sesuai metode yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan seperti IUD, implan, atau suntik. KB pasca persalinan dianjurkan untuk mengatur jarak kelahiran ideal yakni 3-5 tahun. Yang ketiga, setelah keguguran atau abortus. Penggunaan KB juga dianjurkan setelah keguguran agar tubuh memiliki waktu pemulihan dan pasangan dapat merencanakan kehamilan selanjutnya secara lebih aman dan sehat. Yang keempat, pada remaja. Ini tuh melalui pendidikan dan juga pencegahan. Meski remaja belum menjadi target utama dalam program KB, mereka perlu dibekali dengan pendidikan kesehatan reproduksi melalui program generasi berencana agar terhindar dari pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan atau KTD, dan resiko penyakit menular seksual. Yang kelima, gitu butut. Dan yang terakhir, pada masa menjelang menopause. Pasangan usia lanjut yang masih aktif secara seksual dan belum mencapai menopause juga dapat menggunakan metode KB untuk mencegah kehamilan beresiko. Secara prinsip, KB merupakan program jangka panjang yang harus disesuaikan dengan siklus kehidupan keluarga, sehingga edukasi dan akses terhadap layanan KB harus tersedia di setiap fase kehidupan reproduksi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis KB. Yang pertama ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada pil KB, yang kedua ada suntik KB, yang ketiga ada susu KB, dan yang terakhir ada IUS. Terus yang selanjutnya yang nomor 2 ada kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada kondom, yang kedua ada alat kontrasepsi dalam lahir atau AKDR dan IUD. Yang ketiga ada metode sederhana atau vaginal, dan yang terakhir ada tubektomi. Yang selanjutnya ada sasaran program KB. Menurut Handayani, sasaran program KB dibagi menjadi 2, yaitu sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran secara langsung adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan
Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Sedangkan secara sasaran tidak langsung adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Yang selanjutnya ada ruang lingkup program KB. Yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Terus yang kedua ada konseling. Yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi. Yang keempat ada pelayanan infertilitas. Yang kelima ada pendidikan seks. Yang keenam ada konsultasi perkawinan dan konsultasi. Yang ketujuh ada konsultasi genetik. Yang kedelapan ada tes keganasan, dan yang terakhir ada adopsi. Menurut Amalia, yang selanjutnya ada strategi pendekatan. Strategi berbasis hak ini berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang meliputi hak terhadap akses ke informasi KB dan pelayanan dengan standar tertinggi. Yang kedua, keadilan dalam akses. Yang ketiga, pendekatan sistem kesehatan yang dapat diterapkan di sektor pemerintah dan swasta. Yang keempat, integrasi KB dalam kontinum pelayanan kesehatan reproduksi. Yang kelima, standar etika dan profesional dalam memberikan pelayanan keluarga berencana. Yang keenam, perencanaan program berbasis bukti. Yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedelapan, pelayanan yang sensitif gender. Yang kesembilan, sensitivitas budaya. Dan yang terakhir, kemitraan. Yang selanjutnya ada data-data prevalensi. Ini menurut BPS tahun 2022. Nah, yang terakhir ada jumlah dan prevalensi keberhasilan program keluarga berencana secara nasional. Ini menurut BPS pada tahun 2024. Kesimpulan, masalah kependudukan di Indonesia merupakan tantangan besar yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Dinamika kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satu solusi utama yang telah ditetapkan adalah melalui program keluarga berencana atau KB. Program ini tidak hanya bertujuan menekan angka kelahiran, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merencanakan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera dan terencana.